Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Ya, di kelas ini ada nggak yang datang? Optik. Benar Bu, ada beberapa di hari yang dikarenakan sakit. Kalau sakit ya, kita doakan semoga teman-teman yang sakit bisa sehat dan kembali belajar sama kita di sini ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita sambung dengan materi yang minggu lalu. Di sini kita masuk dari sistem ekonomi Islam. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pengertian sistem ekonomi Islam itu, dasar-dasar dari sistem ekonomi Islam, karakteristik dan tujuan, prinsip-prinsip utama, instrumen ekonomi Islam, perbandingan dengan sistem lain, dan tentang di era modern ini bagaimana, dan juga ada kesimpulan dan di masa depan. Oke, jadi di sini kita lihat pengertian dari sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas. Ekonomi Islam juga mengatur bagaimana kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, jadi ekonomi Islam juga mengaktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai ibadah dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini ada dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Di situ ada tauhid. Apa di situ? Tauhid, keyakinan bahwa segala kepemilikan dan sumber daya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid. Keyakinan tauhid tahu ya kan? Tahu teman-teman semua ya? Nah, selanjutnya di situ ada keadilan. Nah, penegakan hak dan yang adil bagi setiap individu dan masyarakat menjauhi dari kezaliman. Nah, juga ada khalifah, ada ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan, ada juga tawazun. Tawazun itu keseimbangan, di mana menjaga keharmoni antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum masyarakat. Oke, selanjutnya di situ ada karakteristik dan tujuan. Nah, di situ karakteristik utama di mana ada larangan tegas terhadap praktik riba dan haram. Nah, ketidakjelasan, dan juga ada masyir atau perjudian, menekankan distribusi kekayaan yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini juga ada tujuan fundamental. Apa itu tujuan fundamental? Pencapaian yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan optimal di dunia dan akhirat. Nah, kita lanjut aja. Di sini juga ada prinsip-prinsip utama. Bisa teman-teman lihat. Di situ tuh prinsip-prinsip utamanya ada kebebasan bertanggung jawab, larangan praktek riba, ada keadilan dan transparansi, ada pengelolaan harta produktif. Selanjutnya di situ ada instrumen ekonomi Islam. Di situ ada zakat, infak, sedekah, wakaf, baitul mal, dan juga ada perbankan syariah. Nah, di sini juga ada, teman-teman bisa lihat perbandingan sistem ekonomi Islam
dengan sistem yang lainnya. Di situ ada aspek ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Selanjutnya juga ada tantangan di era modern. Nah, kalau di era modern ini seperti menganalisis dampak globalisasi ya, dan teknik digital yang sudah merajalela di era kita. Nah, gitu ya. Bisa teman-teman lihat di situ. Situ ada dampak globalisasi dan teknik digital, dan ada peluang baru dalam ekonomi halal. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup dengan kesimpulan, di sini saya ada sedikit membuat games. Gamesnya itu kita buat simulasi pasar syariah. Boleh? Oke, tadi saya sudah membagikan beberapa skenario dari teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman ada sebagai investor. Siapa yang sebagai investor? Oke, sebagai pedagang. Ada juga pembeli, pengelola zakat, dan hukum, hakim ya. Ya, pengawas syariah. Oke, teman-teman yang mau adegannya boleh ke depan. Siapa dulu? Adegan pertamanya. Assalamualaikum Bu Devi, saya ingin menanamkan modal senilai 2 juta untuk modal usaha penjualan kurma. Waalaikumsalam mengenai Bu Devi. Bagaimana sistem keuntungannya? Kita menggunakan akar modal raba, di mana keuntungannya itu dibagi 60% untuk Anda yang mengelola, sedangkan 40% untuk saya sebagai pemilik modal. Saya setuju. Jika usaha rugi mengeluarkan klien saya, maka kerugian yang oleh pemilik modal. Betul, kita jalankan sesuai syariat. Baik, agar bisa karena terdapat kesempatan modal untuk mengelola usaha dan disebut bagi hasil yang jelas. Oke, baik, Terima kasih. Untuk adegan selanjutnya, Siti, saya nih, Budi. Oke, Cici. Bu, berapa ada 1 kilogram kurma ini? Harganya 40 kilo per per kilo. Bagaimana kualitasnya? Sebagai ada ukuran kecil, cuman tapi tetap semua layak dikonsumsi. Baik, saya beli 2 kilogram. Baik, ini ya totalnya 160.000. Ini uangnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini. Baik, transaksi ini sesuai dengan syariah karena harga, kualitas barang, dan jumlah barang dijelaskan secara jujur. Terima kasih. Baik, adegan selanjutnya. Pembelian barang. apakah ini rumah baru? Apakah rumah ini baru? Tentu saja semua rumah ini baru datang kemarin. Kalau begitu saya beli rumah itu. Maaf, saya menemukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Pedagang tidak menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya. Ini termasuk unsur penipuan negara. Benar, saya tidak jujur mengenai kondisi barang. Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara menipu konsumen. Saya ingin mengetahui kondisi barang yang sebenarnya sebelum membeli. Transaksi harus diperbaiki terlebih dahulu agar bisa memenuhi syariat. Oke, cepat. Saya ingin memberikan 1 juta rupiah. Boleh, tetapi bulan depan kamu harus mengembalikan 1.200.000. Sebelumnya maaf, tambahan 200.000 yang disyaratkan jawab pinjaman merupakan riba. Jadi bagaimana yang benar? Pinjaman dalam Islam harus dikembalikan sebesar pokok pinjaman kecuali ada akan bisnis yang berbeda seperti murabah atau usaha. Baik, sesuai akad keuntungan akan dibagi 60% kali 1 juta sama dengan 600.000 untuk saya, sedangkan keuntungan 60% kali 1 juta sama dengan 400.000 untuk Budina. Ini bagian keuntungan Budina sebesar 400.000. Terima kasih, pembagian keuntungan sudah sesuai dengan kesepakatan. Inilah perbedaan ekonomi Islam dengan sistem bunga. Dalam Islam digunakan prinsip bagi hasil. Oke,
Oke, yang terakhir. Keuntungan usaha sudah berkembang, jangan lupa memperhatikan kewajiban zakat ketika telah memenuhi syarat dan nisab. Baik, sebagian keuntungan akan saya mengeluarkan untuk zakat dan sedekah. Dan zakat nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah simulasi dari pasar syariah yang kita adegan tadi. Oke, dari situ ada evaluasi pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, jadi teman-teman saya mau nanya nih, di adegan pertama digunakan akan apa yang digunakan oleh Dina dan Devi? Siapa? Kamu? Akan mudharabah. Akad mudharabah, ya, itu adalah contoh dari akad mudharabah. Nah, yang kedua, mengapa transaksi pertama dianggap sah? Ya, kenapa? Ada kedua belah pihak. Karena ada kedua belah pihak yang bertransaksi. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Devi pada adegan ketiga? Siapa Devi? Gimana? Ada garam dan penipuan. Karena ada garam dan penipuan. Karena terjadinya akad garam itu tadi, tidak boleh ya. Oke, yang selanjutnya, mengapa pinjaman dengan tambahan 200.000 itu termasuk riba? Nah, kamu? Karena pinjaman dalam Islam harus dikembalikan sebesar pokok pinjaman, kecuali ada akad bisnis yang berbeda seperti mudharabah atau musyarakah. Oke, jadi semua teman-teman sudah tahu ya bagaimana perbedaan riba dan murabahah tadi ya. Oke, yang selanjutnya, apa perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil? Siapa yang mengerti? Aku. Ya. Saya Bu. Ya. Riba bagi hasil. Riba bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Oke, kalau sistem bunga itu adalah riba. Kalau sistem bagi hasil seperti masyarakat. Jadi yang terakhir, apa Pak Hakim? Apa fungsi zakat dalam ekonomi Islam? Siapa yang tahu? Oke, apa? Dana zakat nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman semuanya untuk hari ini. Sampai sini sudah ada yang pada mengerti ya semuanya. Oke, untuk hari ini mungkin waktu kita sudah habis. Saya akhiri. Insya Allah kita bertemu di minggu depan dengan